tetap sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan memimpin doanya. Attention! Before the lesson, let's pray to Allah. Selesai. Apresiasi kehadiran Anda terlebih dahulu. Coba dilihat teman di kiri kanan, siapa kira-kira yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir berarti minggu hari ini ya. Alhamdulillah, Ananda kita semua masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Sudah? Materi kita masih tentang teks ceramah, ya. Siapa yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Kita sudah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, coba bermain game sedikit untuk meningkatkan konsentrasi kamu pada materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Coba perhatikan layar Ibu nampak? Dah? Tahu? Tahu. Siapa? Najwa Shihab. Najwa Shihab. Satu lagi. Siapa beliau? Ayunda. Sandiaga Uno dan Nadiem Makarim. Nadiem Makarim sekarang menjabat apa? Menteri Pendidikan Indonesia pada saat itu. Ya. Dan tokoh-tokoh yang sudah kita tebak tadi merupakan tokoh inspiratif Indonesia juga dalam memberikan di bidang pendidikan, pengetahuan, dan informasi sehingga kita dapat menerima pengetahuan dari tokoh-tokoh yang sudah kita ketahui tadi. Ya, dengan materi kita hari ini, kompetensi dasar yang kita capai mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan struktur yang tepat. Pada tujuan pembelajarannya diharapkan kamu mampu menulis teks ceramah dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Ya. Nah, dari tokoh-tokoh tersebut tadi kita bisa bagaimana cara menyampaikan informasi yang kita peroleh dalam menulis teks ceramah. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh sebelumnya tadi. Dalam menulis teks ceramah, kita juga punya rumus. Tidak hanya matematika, fisika, kimia yang punya rumus, tetapi dalam menulis sebuah teks ceramah, artikel itu juga punya rumus. Apa rumusnya? Itu ya. Itu I-nya adalah isu. Kita memiliki isu. Yang kedua, masalah. Masalah apa yang terkait dengan isu yang kita bahas? Ya, isu merupakan topik atau hal-hal yang sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Tentu ada masalah atau permasalahan apa yang terkait dengan isu yang akan kita pilih nanti. Ya. Setelah ada masalah, tentu kita menerapkan itu untuk mendukung pendapat-pendapat kita berdasarkan masalah yang telah kita tulis sehingga orang lain dapat menerima apa
berdasarkan topik yang kita bahas. Selanjutnya ada harapan. Ya, jadi setiap permasalahan kemudian ada solusi, tentu ada yang diharapkan dari ceramah yang disampaikan tersebut. Nah, kalau harapan menggunakan kalimat persuasif ya, untuk mengajak khalayak ramai agar dapat mengikuti apa yang kita sampaikan. Sekarang karena kita langsung menulis teks ceramah, Ibu memiliki 5 topik yang berkaitan dengan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Yang pertama itu ada pendidikan karakter, Sumpah Pemuda, media sosial, pendidikan, Stop bullying. nah, dan stop bullying. Ya, sekarang tugas kamu secara individu, kita akan menentukan siapa orangnya yang akan memilih beberapa topik yang sudah Ibu sampaikan tersebut. Lalu kamu tentukan permasalahan apa yang terkait dengan isu atau topik yang kamu pilih. Bisa ya? Nah, sekarang coba satu topik itu hanya boleh dipilih 5 orang saja. Kita ada berapa orang, nak? 25. Berarti 5 orang satu kelompok. Berarti setiap topik ini, satu topik dipilih oleh 5 orang saja. Mulai dari topik yang pertama, yaitu pendidikan karakter. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Itu merupakan topik yang pertama. Silahkan dicari permasalahan apa yang terkait dengan pendidikan karakter. Nah, oke. Sekarang secara individu sesuai dengan rumus IPKA yang sudah Ibu tampilkan tadi, silahkan cari permasalahan yang terkait dengan topik yang sudah kamu pilih tadi. Silakan dibuat di buku latihannya sekarang. Sudah dapat masalah yang terkait dengan topik yang sudah kamu pilih? Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Silakan kamu diskusikan dengan teman sekelompok kamu. Caranya adalah duduk berdasarkan topik yang kamu pilih tadi. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya berdasarkan topik yang dipilih tadi? Sudah. Nah, sekarang silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menulis teks ceramah dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan sesuai teks ceramah sesuai dengan permasalahan yang sudah kamu buat sebelumnya. Ya. Silakan dibuat sekarang, diberi waktu, lalu kita lanjutkan dengan presentasi. Kamu membuatnya pada KKPD, ini akan Ibu bagikan. Sudah selesai? Sudah? Nah, tadi janjinya apabila kita telah menulis dan berdiskusi secara berkelompok, kita lanjut dengan presentasi hasil kerja kamu di depan kelas ya. Tapi sebelum kita presentasi, sedikit ice breaking yang kita lakukan. Coba Anda berdiri semua. Lepaskan tangan. Ya, sudah. Menangkap 3 kali. 1,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita dapat hadir di sini dalam rangka belajar ilmu pengetahuan bersama-sama. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah ke junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya sayangi dan yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato persuasif singkat tentang bullying atau perundungan. Tindakan bullying merupakan tindakan segala bentuk penindasan atau penyiksaan, baik itu secara verbal maupun non-verbal, yang dilakukan satu orang atau kelompok yang lebih kuat kepada orang lain, yang tentunya rata-rata terlihat lebih lemah dari mereka. Tindakan bullying bisa menyebabkan mental seseorang terganggu dan drop. Bahkan beberapa kasus menyebabkan korbannya depresi. Teman-teman yang saya banggakan, mulai sekarang stop melakukan bullying atau perundungan. Hentikan penyiksaan kepada siapapun, karena tak mempunyai manfaat sama sekali bagi kita semua. Coba tanya hati nurani kalian yang terdalam. Apa setelah melakukan bullying terhadap anak yang kalian anggap lemah, itu timbul rasa bahagia? Bagaimana jika kalian adalah justru korban tersebut? Coba posisikan diri kalian menjadi korban perundungan. Tindakan bullying merupakan kegiatan merugikan berbagai pihak. Bahkan bisa menyebabkan hal fatal semacam kematian. Masih lekat diingatan kisah seorang siswa di Tasikmalaya yang meninggal setelah dibully. Dia dibully habis-habisan oleh temannya, lalu direkam saat melakukan hal tersebut. Apa harus ada korban dulu baru bisa berhenti? Tolong berhenti. Jangan lagi ada tindakan bullying. Kemajuan teknologi di zaman ini janganlah membuat kita menjadi tidak punya simpati dan empati. Lebih pedulilah kepada teman. Jangan mengejek dan menindas teman yang lebih lemah. Daripada melakukan bullying, lebih baik melakukan hal positif. Mulai sekarang, ayo kita stop tindakan bullying. Jika melihat ada yang melakukan, langsung tegur dan laporkan kepada guru. Dan kalau di lingkungan rumah, bisa dilaporkan kepada RT. Agar tak ada lagi yang namanya pembulian. Rupanya pidato persuasif singkat dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembacaan materi yang tetapi masih ada sedikit kekurangan dalam kata. Pinjaman arahnya salah sebut. Karena itulah tanggapan dari kelompok itu. Jadi kelompok 1 menyampaikan bahwa ketika temannya yang tampil, Husen yang tampil, ada kekurangan ketika mengucapkan kata-kata terjadi kesalahan ucap atau salah pelafalan. Ya. Baiklah, saya menerima saran dari kelompok 1. Mungkin kedepannya akan dipersiapkan lebih maksimal untuk penampilan selanjutnya. Ya, nantinya semua kelompok sudah tampil dengan berakhirnya kelompok 5 sebagai penampilan terakhir. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, sekarang tanggal berapa, Nak? 27. Yuk, siapa yang nomor urut 27 silahkan refleksikan pembelajaran kita hari ini. Saya Fauzia Afdina akan memberikan sebuah kesimpulan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai tes ceramah. Tes ceramah adalah berbicara di depan umum untuk menyampaikan sebuah informasi, pengetahuan, dan isu umum yang disampaikan oleh orang yang ahli di bidangnya. Nah, yang kita pelajari tadi yaitu mengenai
dari teks ceramah. Struktur dari teks ceramah yang pertama adalah pendahuluan atau tesis, di mana pada pendahuluan ini berisi sebuah isu, permasalahan, pandangan umum penulis. Dan yang kedua ada isi atau disebut juga sebagai rangkaian argumen, berupa pendapat-pendapat atau fakta. Dan yang terakhir ada penutup atau penegasan kembali, yaitu sebuah simpulan dan rangkuman. Nah, untuk kebahasaan dari teks ceramah, yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal. Dan yang kedua menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Dan yang ketiga menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Yang keempat menggunakan kata-kata kerja mental. Dan yang terakhir menggunakan kata-kata persuasif atau ajakan. Contohnya, marilah, ayolah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Sudah disampaikan oleh temannya tadi. Teks ceramah itu merupakan teks yang memberikan informasi kepada khalayak ramai. Kemudian dalam menulis teks ceramah juga harus memperhatikan struktur dan kebahasaan. Selesai pertemuan kita pada PKD menulis teks ceramah dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Artinya minggu depan kita sudah bisa lanjut dengan materi CPRP. Silakan Ananda pelajari materi tersebut dan baca juga cerpen dari berbagai sumber. Minggu depan kita pelajari itu. Baiklah, semoga kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.